Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali jikalau hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua melalui acara renungan online di YouTube ini. Dalam beberapa hari ini saya sedang sakit terpapar COVID, tapi bersyukur kondisi hari ini bisa lebih baik dan lebih sehat, puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru berikut dengan kekuatan kesehatan sehingga kami dapat memulai hari ini bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Berkatilah lewat firman-Mu hari ini agar kami mendapatkan petunjuk-petunjuk untuk kehidupan kami di hari ini sehingga hidup kami dapat memuliakan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 dan saya akan fokus pada ayatnya yang ke-11. Demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, Musa memberikan satu peringatan kepada umat Israel agar mereka hati-hati, waspada ketika hidup mereka di tanah perjanjian itu sudah lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih kaya, segalanya menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih dapat dinikmati hidupnya. Maka perlu diwaspadai, di ekstra hati-hati adalah kecenderungan untuk lupa kepada Tuhan yang sudah memberikan segala berkat, segala hal yang baik kepada mereka. Di dalam nasihat Musa ini seolah Musa bisa melihat manusia memang selalu cenderung lupa Tuhan ketika manusia lebih baik dan lebih nyaman. Nasihat Musa ini juga sebetulnya sangat relevan bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Tantangan terbesar kita sebetulnya bukan datang dari persoalan atau penderitaan. Sebab pada umumnya ketika kita dalam kondisi sulit, kita akan cari Tuhan, itu pada umumnya. Tetapi tantangan terbesar justru datang dari kondisi baik-baik saja. Ketika hidup sudah terasa nyaman, ketika tidak ada masalah, disitulah kecenderungan kita untuk menjadi lupa Tuhan. Dan ini saya kira pengalaman hidup kita juga, bukan? Ini tidak berarti bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam kesulitan supaya kita selalu cari Tuhan. Ya tentu tidak begitu. Tuhan pada dasarnya ingin kita hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih dapat dinikmati, dan dengan begitu kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, memuji Tuhan yang sudah memberkati kita, yang telah membuat segala keadaan lebih baik. Tetapi kita selalu waspada kalau ternyata dengan kehidupan yang lebih baik ini kita justru lupa Tuhan atau cenderung lupa Tuhan. Dan karena itu kadang Tuhan seringkali mendatangkan hal-hal kecil untuk menggoyahkan hidup kita atau menggoncang hidup kita. Semacam sebuah interupsi dalam hidup kita supaya kita kembali ingat akan Tuhan. Kadang Tuhan izinkan tuh interupsi-interupsi dalam kehidupan kita supaya kita jadi cari Tuhan. Tapi kalau nyaman, kadang Tuhan kita lupakan. Tuhan ingin sekali kita selalu ingat akan Dia. Karena dengan kita ingat akan Dia, kita akan menjadi semakin serupa Dia. Dengan kita mengingat Tuhan, sebetulnya kitalah yang diuntungkan kok. Ini bukan bicara soal Tuhan kok selalu ingin diingat, selalu ingin ingat-ingat, kayaknya kok ego banget ya. Enggak. Ketika Tuhan menginginkan dan menghendaki kita ingat Tuhan, pada dasarnya itu juga untuk kebaikan kita. Karena dengan kita ingat Tuhan, hidup kita akan semakin serupa dengan Dia yang kita ingat. Dan itu berarti hidup kita menjadi lebih baik.
keadaan hati kita lebih baik, keadaan tubuh kita lebih kuat, jiwa kita juga lebih baik, dan lain sebagainya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita jalani hidup kita sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan dengan selalu mengingat Tuhan. Tidak boleh melupakan Tuhan, apalagi ketika kemakmuran kita raih, kita dapatkan, kita menjadi orang lupa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi anak-anak kekasih yang selalu tahu diri, tahu ingat Tuhan, tahu bersyukur, dan selalu menempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak lupa akan Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberkati kami sampai dengan hari ini. Ampunilah dosa dan salah kami tatkala kami sering melupakan-Mu dalam keadaan kami baik. Tuhan, kami berdoa saat ini juga untuk jemaat-Mu yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga hidup mereka menjadi lebih baik dan lebih dapat dinikmati. Berkatilah hidup kami hari ini ya Tuhan, agar kami dapat memuliakan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.